Sudah terlihat share screen-nya? Iya, Pak, sudah. Oke. Ya, saya ulangi dikit ya. Jadi nanti apa tadi ya, terakhir ada memang beberapa obat tuh yang sifatnya dia itu larut dalam air, sehingga nanti biasanya kalau yang larut dalam air nanti dia itu agak agak lama sih proses ininya ya, apa namanya, baru baru kalau dalam kapsul pecahnya itu agak lama, atau mungkin dia lebih gampang ke lingkungan yang langsung gampang menyebar kalau lingkungannya memang banyak airnya. Ada juga obat yang memang dia larutnya dalam lemak misalkan begitu. Jadi sifat-sifat dari si obatnya itu sendiri juga akan menentukan nanti seberapa cepat transport konstannya tadi itu untuk satu obat dengan obat yang lain. Nah, di sini itu bisa macam-macam. Ada yang konstan, ada yang linear, ataupun ada yang high order. Ataupun malah ini ya, yang non linear begitu, yang udah high order. Saya gambarkan sedikit. Nah, kalau yang linear itu kan gini, nanti ini gambar grafiknya ya. Ini saya gambarkan sedikit. Ini waktu, yang sini konsentrasi. Kalau yang linear itu yang lurus begini. Lurus begini aja, ini yang linear. Tapi nanti kalau mungkin yang apa namanya, yang masalah ini yang konstan ya, yang konstan langsung memang segitu aja. Kalau yang linear tuh dia semakin turun. Kayaknya kalau yang ini pun jadi pertanyaan sih, ini nggak ada intake-nya sama sekali. Tapi mungkin yang sifatnya pembawa bisa jadi seperti ini. Ada yang dia sifatnya eksponensial ininya berkurang. Jadi kan kalau misalnya kita anggap di sini tuh kan over time, setelah waktunya bertambah, obat itu kan dia akan semakin berkurang karena dia bekerja. Nah, kalau dia kerjanya linear ini, dia berkurangnya itu sesuai dengan persamaannya nanti itu, transport equation persamaan yang kita dapatkan nantinya. Ada juga yang dia sifatnya itu eksponensial. Jadi awal-awal tuh dia itu semacam keluarnya itu banyak banget yang beroperasi atau yang bekerja begitu. Tapi setelah waktu tertentu dia itu akan landai. Nah, seperti eksponen gitu, grafik eksponen. Nah, itu tiap obat punya ciri khas seperti itu sendiri-sendiri. Satu dengan yang lain sedikit berbeda gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti yang seperti itu. Nah, ini model yang pertama. Jadi nanti kita akan melihat yang satu kompartemen, dua kompartemen seperti apa. Tapi mungkin sampai dua level ini aja, karena dua ini pun juga sudah cukup banyak macamnya. Pertama, one compartment model, yang dianggapnya satu kompartemen. Nah, yang dimaksud dengan kompartemen itu ya dianggapnya satu ruangan ini yang warna abu-abu ini. Jadi dia dianggap itu misalkan ada intake, ini adalah intake obatnya, misalkan masuk ke dalam suatu kompartemen yang misalkan ini kita anggap sebagai tubuh manusia gitu ya. Atau gampangnya bilang ya di sini karena dia masuk most likely dia akan masuknya ke dalam plasma darah di sini. Memang bekerjanya di sini, jadi kita anggap dia tuh punya volume tertentu sama punya konsentrasi tertentu. Nah, di sini ada kemungkinan dari kompartemen ini menghasilkan output atau mengirimkan ke tempat yang lain, atau mungkin memang dikeluarkan, diekspresikan begitu. Kalau ini lebih ke ini sih, dikirim ya ke tempat yang lain atau di apa ya istilahnya ya, akan dimanfaatkan di lokasi tubuh yang lain, keluar dari plasma darah, atau dia sebenarnya memang eliminasi, memang setelah ini tidak digunakan lagi. Atau ada juga generation yang kemudian ada yang bisa menghasilkan ke sini. Nah, ini ada beberapa macamnya, yang beberapa istilah yang bakal kita sering temui, termasuk ini ya. Jangan rancu sama ininya, apa namanya, parameternya. Kita akan sering pakai nanti itu ini ya, saya tuliskan di sini ada C, itu adalah konsentrasi, V itu volume. V-nya di sini bukan kecepatan, bukan beda tegangan, bukan, tapi V-nya di sini adalah volume. Nanti kalau kecepatan biasanya itu dia berupa konstanta, biasanya kita simbolkannya itu pakai K kecil begini. Kemudian waktu nanti yang akan sering muncul, apalagi ya biasanya. Udah ini aja parameternya, ini yang paling sering muncul, nanti mungkin yang beda itu tinggal indeksnya kayak gitu. Kemudian istilah-istilah seperti tadi ini, intake,
kemudian ada delivery atau output, kemudian ada generation sama elimination. Nah, ini nanti yang akan berbeda-beda di setiap sistemnya yang akan kita bahas hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diulangi, silahkan ditanyakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke one compartment model, tapi yang zero order. Jadi di sini kita akan masuk yang ordernya 0 dulu. Nah, ini kita anggap tadi ya, dianggap itu dia satu kompartemen itu ya berarti yang ini, yang warna abu-abu ini punya volume tertentu, punya konsentrasi tertentu di sini. Jadi anggapannya itu di suatu kompartemen itu sudah ada substan tertentu dengan konsentrasi tertentu di situ yang dia itu cuma menghasilkan atau cuma menghasilkan suatu output gitu. Ini makanya arah panahnya keluar gitu ya karena menghasilkan sesuatu. Nah, untuk kita bisa tahu persamaan ininya ya, persamaan kinetiknya yang terjadi dalam kompartemen ini, caranya adalah seperti ini. Kita buat turunannya, turunan dari si kompartemen itu terhadap waktu, kemudian kita pecah menjadi seperti ini. C, dV, dt ini seperti ini ya, apa namanya persamaan diferensial parsial. Oh, ini yang biasa sih kalau yang ini. dc, dt. Nah, ini kan sudah dijabarkan jadi dua seperti ini. Nah, ini sama dengan minus dari si delivery atau outputnya, minus H. Seperti ini. Karena dia arahnya keluar, makanya dia nilainya minus. Kayak gitu. Nah, kemudian ada keterangan bahwa di sini dalam satu kompartemen ini, dia tuh kompartemennya tuh istilahnya bentuknya tetap. Dan tidak ada pengurangan volume. Atau di sini bisa dikasih keterangan seperti ini, ada keterangan seperti ini. dV per dt, yang itu maksudnya adalah perubahan volume itu sangat kecil. Sehingga kita anggap dV per dt itu sama dengan 0. Jadi karena perubahan volumenya sangat kecil, dV per dt kita anggap sama 0, maka yang ini bisa kita abaikan, sisi yang ini. Kita tinggal fokus di perubahan konsentrasi yang muncul di kompartemen ini. Kayak gitu. Makanya di sini tinggal sisa apa namanya? Dari persamaannya tinggal sisa V dc dt sama dengan min H. Nah, dari yang ini akan kita jabarkan menjadi yang seperti ini. Ini mungkin akan saya berikan sekilas ya di sini ya. dc dt sama dengan min H. Mungkin teman-teman harus masih ingat ini main-main integral sih kalau ini. Min H per V. Di sini kemudian kita pindah ruas, dt-nya pindah ke sisi kanan, kemudian kita integral. Mulai dari 0 sampai T. Yang di sini pun juga 0 sampai T. Ada yang kurang kah ini? Saya takutnya ada yang kelupaan. Oke, nggak ada. Oke, yang ini kan berarti kan C. Batasnya 0 sampai T, yang di sini min H per V dikalikan T. Kemudian di sini CT min C0 min H per V dikalikan T. Maka CT sama dengan C0 min. C0 yang minus pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian ini tinggal min H per V dikalikan T. Nah, kan sama seperti ini. Jadi kalau yang zero order untuk one compartment, dia kan sebenarnya hasilnya itu persamaannya itu linear ya. Persamaannya linear, kita bisa lihat di sini ketika suatu obat masuk, bukan obat ya, mungkin substan tertentu sudah ada di dalam kompartemen itu, yang kemudian dia akan keluar terus menerus gitu, dan dia keluarnya itu linear dengan gradiennya itu negatif, yang dengan nilai gradiennya itu H per V. H ini adalah si konstanta outputnya tadi itu. Ini konstan ya sifatnya ya. Ini konstan. V-nya itu adalah volume dari kompartemennya. Nanti akan diketahui kalau yang seperti ini ya. Itu info dari sistemnya. Kemudian akan terus menerus sampai kemudian mencapai titik nolnya di sini. Nah,
titik nolnya ini kapan? Kita bisa cari tahu titik nolnya ini ketika misalkan di sini ya, saya ganti warna jadi hitam. Ini akan bernilai 0 itu ketika T-nya kapan? Nah, ini bisa kita cari ini di sini. Jadi di sini kita bisa pindah ruas ya, yang main HV per T itu pindah ruas ke kiri jadi C0 H per V kalikan T. Maka T-nya adalah C0 kalikan V per H. C0 itu adalah konsentrasi awal, V-nya itu volume dari kompartemennya, dengan H itu adalah konstanta dari delivery atau output-nya. Dan nanti akan ketemu T-nya itu kapan. Jadi kita anggap bahwa si substan tadi itu di dalam kompartemen ini akan habis setelah sekian second atau sekian jam kayak begitu. Tergantung nanti satuannya apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diulangi? Silakan. Bagaimana? Dari saya belum ada, Pak. Cukup jelas semuanya? Pak, saya mau tanya. Silakan. Nanti itu kan tadi Bapak bilang yang untuk output H-nya itu konstanta yang berupa yang nanti diketahui kan, Pak. Jadi itu dalam bentuk kecepatan kah atau gimana, Pak? Kalau misalkan satu substansi masuk ke kompartemen, berarti kecepatan dia menyebarnya gitu nggak sih, Pak? Apa gimana? Oke. Nah, ada tadi ya Helsa apa namanya agak sedikit berbeda. Kalau yang ini kan dia delivery atau output. Jadi dia itu mengeluarkan seberapa banyak. Jadi nanti satuannya itu berupa biasanya ini kadang itu saya pun agak rancu ya. Tergantung nanti sistemnya itu menyebutnya sebagai apa. Bisa juga nanti dalam satuan massa, bisa satuan volume. Kalau volume mungkin tidak sih. Tapi kalau volume pun biasanya satuannya itu kecil banget. Jadi kalau massa, kalau dia berupa massa, itu biasanya dipakai itu miligram, mikrogram seperti ini. Kalau yang volume nanti biasanya dipakai yang mikroliter kayak begituan. Jadi ada yang dikeluarkan begitu terus menerus atau dikirimkan begitu ya, delivery ini sifatnya. Jadi dia sifatnya bukan kecepatan. Kalau yang kecepatan tadi itu yang antar kompartemen. Kalau yang ada dua nanti ya setelahnya ada yang dua kompartemen. Nah ada yang begini. Nah ini baru nanti yang sifatnya dia itu berupa kecepatan yang nanti ada konstanta kecepatannya itu yang tadi simbolnya adalah K kecil. Oh, berarti outputnya itu seberapa banyak si substansinya itu dikeluarkan setiap waktunya gitu ya, Pak? Nah, begitu. Tapi mungkin kita di sini belum bilang setiap waktunya, tapi kita kalau dalam bahasa Inggris itu amount-nya, jumlahnya aja gitu. Kalau untuk delivery atau output ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, ini saya hapus ya. Atau bisa nggak ya kalau next slide tapi ini tetap ada. Saya nggak bisa, Pak. Nah, nggak bisa, harus dihapus. Bentar. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Masih satu kompartemen, tetapi di sini kita akan naik level. Kita akan masuk ke first order. Jadi kalau tadi yang zero ya, di sini kita akan masuk ke first order. Untuk yang first order di sini, nanti yang sedikit berbeda adalah di bagian outputnya nih di sini. Tadi ini ya, ini pertanyaannya Helsa tadi menarik ya. Kalau tadi yang awal, yang zero order itu yang memang yang keluar tuh substannya, amount-nya tuh berapa. Nah ini Helsa. Kalau yang di sini, yang untuk first order, yang keluar di sini tergantung sama waktu. Jadi ada kecepatan sebenarnya. Nah ini makanya di sini untuk delivery atau outputnya itu disimbolkan pakai KC. Jadi dia itu ada konstanta kecepatannya, K di sini ya, yang dia itu dipengaruhi sama si konsentrasi kayak gitu. C besar itu konsentrasi ya di sini. Nah kalau ini baru tadi yang di overtime tadi itu lebih tepat yang di apa yang dibilang Helsa tadi itu. Jadi di sini sama seperti yang zero order tadi ya, kita akan mencahnya itu dari ini D VC per DT
sama dengan C dV per dt plus V dC per dt. Di sini kasusnya masih sama karena masih tidak ada pengurangan volume. Jadi kita anggap perubahan volume itu sangat kecil sehingga dV per dt itu di sini mendekati 0. Maka kita abaikan ya di sini. Kita cuma ambil yang perubahan konsentrasi saja. Perubahan konsentrasi itu V dikalikan dC per dt sama dengan min Kc. Lagi-lagi min karena dia adalah output atau keluar, arah panahnya keluar dari kompartemen. Jadi dia nilainya negatif. Kayak gitu. Itu yang nanti konsepnya tuh dipegang sampai yang kompartemennya ada 2, ada 3 atau lebih, itu konsep itu harus tetap dipegang. Kalau arah panahnya itu masuk, itu berarti dia bernilai positif. Kalau arah panahnya keluar, berarti dia nilainya negatif. Kayak gitu. Nah, di sini min Kc. Kemudian dari ini kita harus pecah menggunakan integral seperti tadi untuk kemudian mendapatkan ini. C ketika waktu tertentu dia berapa. Nah, akan saya jabarkan di sini ya. dC per dV, dC per dt sama dengan min Kc. Nah, di sini V-nya saya pindah ke ruas kiri, ini jadi seperti ini, kemudian dt-nya saya pindah ke belakang. Di sini ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa di sini ada DC, tapi di sebelah kanan masih ada C, maka C-nya harus kita pindah ke ruas kiri. Ini jadi seper C DC sama dengan min K per V dikalikan dt. Nah, baru sekarang kita integral kedua ruas. 0 sampai T, 0 sampai T. Nah, di sini maka seper C kalau kita integralkan adalah ln C 0 T sampai 0. Dan di sini min K per V dikalikan T. Nah, ini ln CT min ln C0 sama dengan min K per V dikalikan T. Yang di sini karena pakai logaritma, masih harus ingat-ingat lagi nih. Logaritma kalau dia pengurangan bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian dengan cara ini ya, digabung seperti ini. Kemudian min K per V dikalikan T. Nah, bentuk ini kita harus menghilangkan logaritmanya, tetapi yang ini akan berubah menjadi eksponensial. Saya tulis di sebelahnya sini ya. Maka di sini akan jadi CT per C0 itu sama dengan E pangkat min K per V dikalikan T. Maka CT itu adalah C0 dikalikan itu. Min K per V dikalikan T. K per V besar ini kita anggap sebagai satu konstanta tersendiri. Maka ini kita bisa tulis menjadi min KT. Nah, ini udah sama nih. Kalau kita gambarkan, ini C0 ya. Kita gambarkan menjadi bentuk grafik itu yang ini. Oh, ini agak tumpang tindih ya warnanya. Ini yang teman-teman bisa lihat grafiknya yang dia eksponensial turun. Dia yang awalnya konsentrasinya C0, kemudian dia turun terus. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau misalkan obatnya itu menganut atau obat atau suatu substan menganut sistem yang seperti ini, kapankah substan tersebut akan habis? Kira-kira kapan? Ada yang bisa nebak? Silakan. Kapan kira-kira akan habis si substan tadi itu kalau misalkan dia menganut yang first order ini? Kalau nilai waktunya semakin tinggi mungkin Pak, semakin lama. Nah, itu ya, itu kapan tuh? Kira-kira kapan habisnya? Ada yang bisa mengira-kira nggak kapan waktunya tadi itu T-nya? Kalau tadi yang zero order kan dia kita bisa ngitung tuh tadi itu bisa kelihatan tuh dia itu sampai nyentuh si sumbu X yang waktunya tuh ada memang dia menyentuh sumbu X gitu kan. Dia ada T-nya bisa kita hitung tadi dari rumus. Tapi kalau untuk yang first order ini kira-kira kapan dia akan menyentuh
T sama dengan 0. Tak hingga kayaknya Pak. Salah, seingat saya kalau ini nih dia nggak akan pernah menyentuh ini kayaknya sumbu X-nya. Nah, itu benar. Jadi dia di sini karena dia eksponensial ya, maka dia tidak akan pernah menyentuh T sama dengan 0. Bukan salah. Tidak akan pernah menyentuh yang ketika konsentrasi itu benar-benar habis. Yang artinya adalah T-nya itu sampai tak hingga di sini. Jadi di sini kalau C0 habis ketika T itu menuju tak hingga. Jadi memang dia akan selalu ada sisa di dalamnya, di dalam kompartemen itu. Sekecil apapun, akan selalu ada sisa. Kayak gitu. Jadi nggak akan pernah bisa habis gitu, walaupun sudah dikeluarkan berkali-kali karena dia menganut sistem yang first order ini, maka akan selalu ada sisa. Karena dia istilahnya keluar dari sistem itu secara eksponensial. Beda dengan yang tadi, yang dia itu linear, dia itu akan menyentuh sumbu X gitu ya. Jadi memang channel tuh suatu saat akan habis gitu. Tapi berbeda dengan yang ini. Berarti Pak, ini kayak sifat dari substansinya itu tidak bisa terurai di dalam tubuh manusia berarti ya Pak? Dia tuh masih mampu keluar ya dari kompartemennya, tetapi di dalam kompartemen itu nggak akan pernah habis gitu. Jadi akan selalu ada sisa, walaupun sisanya itu kecil gitu. Iya, Bisa dimengerti? Iya bisa Pak. Dan ini di bagian ini loh, di bagian ujungnya ini itu nggak akan pernah berhimpit kedua ini, karena nggak akan pernah ketemu gitu, akan selalu ada jarak gitu. Nah itu ciri khasnya yang first order. Ada yang masih bingung atau perlu diulangi mungkin? Silahkan. Berarti banyaknya volumenya berarti tidak berpengaruh ya Pak? Iya, di sini dianggapnya gini, Taufik. Jadi si kompartemen itu, ruangan itu volumenya nggak berubah-berubah. Kita anggap dia itu sebagai misalkan suatu bak gitu ya. Nah, dalam bak itu kemudian ada substan tertentu yang dia itu substannya itu bisa keluar, tapi nggak mengurangi volume dari bak tersebut. Kayak gitu. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Tapi nanti akan ada kondisi tertentu yang kemudian volumenya di sini berubah. Nah, itu akan beda lagi nanti persamaannya. Kalau yang volumenya berubah ini ada macam-macam kondisi ya. Memang karena dia dikeluarkan dan mengurangi volumenya, atau ada kasus tertentu yang memang dia itu bocor sehingga kemudian volumenya berubah kayak gitu. Kalau di sini tadi kan yang berpindah itu cuma si substannya, si pelarutnya atau si mediumnya di situ kan nggak berubah kayak gitu. Makanya dianggapnya yang berubah itu si konsentrasinya, kadar dari si substan itu di dalam kompartemennya yang berubah, bukan volume kompartemennya. Itu. Oke. Kita lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini untuk menghitung time konstannya tadi itu. Kapan sih dia habisnya begitu ya? Nah, di sini kita akan mencoba membandingkan gitu ya, untuk yang zero order dengan yang first order. Untuk yang zero order seperti yang tadi ya sudah saya sampaikan untuk menghitung yang zero time constant. Jadi kapan sih waktunya itu untuk substan tersebut agar habis itu butuh waktu berapa lama? Nah, ini bisa dihitung. Ini pakai simbolnya tau ya, tapi dia sebenarnya adalah waktu sebenarnya di sini. Sama seperti yang tadi, waktunya adalah C0 dikalikan V per H. Dengan V adalah volume kompartemen dan H adalah kalau ini konstanta output ya di sini. Kalau untuk yang first order, kapan? Nah ini ya, dia ini tak hingga di sini, dia nggak akan pernah habis. Tapi bisa kita dekati dengan cara pendekatan linear seperti ini. Jadi kita anggap karena kan eksponensial, jadi beberapa titik tertentu kita anggap dia linear, kemudian didekati dengan linear seperti ini. Dan itu dihitung dengan cara ini. Kita anggap tau 1 itu setara dengan V per K. Setara dengan V per K. Setara dengan V per K, kemudian kita masukkan T-nya di sini, itu kita anggap sebagai V per K.
Ini. T yang ini kita ganti dengan ini. Baru kemudian akan masuk seperti ini, sehingga di sini CT sama dengan C0 E pangkat min 1. Nah, di sini E pangkat min 1 kalau kita hitung pakai kalkulator ketemunya ini. Kayak gitu. C0 gitu ya. Jadi, untuk dapat si waktunya ini ya, tapi ini kan masih perkiraan begitu ya, pendekatan. Jadi, enggak yang sama persis tadi itu, akan selalu ada sisa. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini apa yang kita bahas itu akan sangat dekat dengan yang bagian farmasi. Kalau secara farmakologi itu si obat itu akan tetap efektif, kita harus tahu namanya half life-nya atau half lifetime-nya. Jadi kapan sih si obat itu punya konsentrasi setengah dari konsentrasi awalnya. Nah ini penting. Butuh waktu berapa lama. Nah ini makanya kita harus mencari ketika C sama dengan C0/2. C0 adalah konsentrasi awal. Jadi kita anggap kalau misalkan kita pakai yang first order tadi ya, kita akan menghitung di sini, kita C0-nya kita pindah ke ruas kiri jadi per, maka CT/C0 itu kita anggap setengahnya, jadi ini setengah di sini, sama dengan eksponen min K kalikan K kali T0,5/V, seperti ini. Nah, kalau ini kita kalikan 0,5 ya. Bisa dengar suara saya? Halo?